Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai ibadah saat ini. Saat teduh untuk saudara-saudara. Saat teduh cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Hitung Jemaat 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Kita memasuki pengakuan dosa. Marilah kita bersama-sama menerima hukum kasih terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kekasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merasakan kasih-Nya. Keinginan dan hasrat kita tentu ingin melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya, seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah-Nya. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyesali akan perbuatan kita dengan menyanyikan Hitung Penyesalan, Hitung Jemaat 467, bait yang pertama. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh bintang hujanmu, dan ku jadi paku, ampunilah. Dikasih Tuhan, saat ini kita hendak bersama-sama menerima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya
kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Demikian berita anugerah, dan kita lanjutkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima. Marilah kita bersama-sama mewujudkan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan saat ini kita dalam ibadah minggu, kita wujudkan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dan Engkau juru selamat bahagia penuh. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam doa ini. Saat ini Tuhan, kami dalam ibadah hari Minggu menyatukan hati walaupun dari tempat kami masing-masing, mengucapkan syukur dan terima kasih karena Kau senantiasa setia mengasihi kami, menuntun hidup dan kehidupan kami dalam situasi apapun yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga kami, Kau berkati gereja-Mu, GKJ Medan, Kau berkati dalam kami beraktivitas keseharian. Kami yakin semuanya dapat berjalan karena tuntunan Tuhan. Untuk selanjutnya kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam pengayoman Tuhan, supaya setiap rencana yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami merasakan Tuhan, lindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami meyakini Engkau memberikan semangat pada kami, Engkau mampukan kami mengatasi setiap permasalahan dalam hidup kami, baik soal kebutuhan hidup, soal kesehatan, dan soal kerukunan satu dengan yang lain. Engkau pakai gereja-Mu Tuhan untuk memelihara iman jemaat, dan juga Engkau mampukan kami menjadi saksi yang hidup. Bapa Surgawi, Engkau yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan pada kami untuk melangkahkan kaki kami mengisi hari-hari pemberian Tuhan. Ampuni Tuhan segenap dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan doa kami ini, kiranya Engkau berkenan untuk menyempurnakan dan melengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, saatnya kita bersama-sama hendak mengaturkan persembahan. Namun sebelumnya akan saya bacakan Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian bunyi firman Tuhan yang menjadi ayat pembimbing di dalam kita mengaturkan persembahan, dan di dalam kita bersama-sama mengumpulkan persembahan.
Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulutkan, sempurna dan besar. Sekarang hanya Tuhan diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang semula dan tetap. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan, mengaturkan persembahan dan permohonan tuntunan di dalam kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kembali kehadirat-Mu secara khusus, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Dan saat ini Tuhan, wujud syukur kami haturkan melalui persembahan. Sucikan Tuhan, supaya persembahan ini sungguh layak di hadapan-Mu dan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan melalui segenap pelayanan di GKJ Pedan ini. Engkau menuntun majelis-Mu yang menata dan memanfaatkan persembahan ini. Selanjutnya Tuhan, kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk memahami kehendak-Mu dan mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan yang terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya,
menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita terima dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kekasih Tuhan, judul khotbah saat ini komitmen hidup dalam Kristus. Saudara-saudara, bagaimana perasaan saudara jika ada orang yang salah paham terhadap apa yang saudara lakukan, atau apa yang saudara lakukan membuat orang mencela, membenci, atau menganiaya, sementara apa yang saudara lakukan adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saudara akan menyesal? Apakah saudara akan kecewa? Apakah saudara akan marah? Apakah saudara akan putus asa atau perasaan-perasaan yang tidak enak? Saya kira hal yang demikian adalah wajar, sebab kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa, tidak sempurna. Apalagi kita tahu bahwa tidak semua orang berpihak kepada kita. Ada yang cocok dengan kita, ada pula yang tidak cocok dengan kita. Orang yang cocok mungkin akan menerima apapun yang kita sampaikan. Tetapi kalau orang sudah tidak cocok dengan kita, mungkin akan menolak. Sebaiknya dan sebenarnya apapun yang kita sampaikan, semuanya akan ditolak. Kekasih Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk hidup di dalam Kristus dengan membuang jauh-jauh kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang mengalami dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Yesus Kristus. Untuk dapat hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh dibutuhkan komitmen yang kuat. Jika dalam menjalani kehidupan Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan sampai dengan kematiannya di atas kayu salib, itulah bukti kesetiaannya kepada Bapa di surga. Demikian pula kita sebagai murid, kita akan mengalami yang dialami oleh guru. Sebab murid perlu terus belajar taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita. Inilah komitmen yang harus diperjuangkan. Sebagai orang yang terhisap dalam karya keselamatan Allah, jika kita mengalami penderitaan, maka kita seharusnya bangga, sebab diperkenankan ikut terlibat dalam karya keselamatan Allah atas manusia dan dunia. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dengan apapun dan siapapun, sebab Allah memelihara hidup kita. Tidak ada yang terlewatkan sekecil apapun. Tuhan memperhatikan dan menolong kita.
Jadi jika kita sudah berkomitmen bersedia hidup di dalam Kristus, menjadi saksi dan melayaninya, lakukanlah semua itu dengan penyerahan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Ia akan menolong dan menyertai kita. Untuk menjadi orang Kristen yang sejati, diperlukan keberanian berkomitmen hidup di dalam Kristus. Ini bukan perkara mudah, sebab ada godaan yang membuat orang Kristen mengingkari imannya. Keadaan zaman yang rasanya semakin menjauhkan kita dari Tuhan, sulitnya menemukan kebenaran sesuai firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya orang-orang yang selalu curiga dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Keraguan kita terhadap janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan menolong kita. Semua itu dapat menjadi penghalang yang tidak mudah diatasi. Namun kita percaya bahwa keberanian berkomitmen untuk hidup dalam Kristus akan menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas panggilannya. Marilah pada bulan kesaksian dan pelayanan ini kita perteguh komitmen kita untuk hidup di dalam Kristus. Amin. Waktu teduh untuk kita. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah memberikan firman pada kami, supaya kami semakin memiliki semangat untuk memperkokoh komitmen kami hidup di dalam Kristus. Walaupun penuh dengan pencobaan, tetapi kami yakin Engkau menyertai kami, Engkau mampukan kami menghadapi dan mengatasinya. Tolong kami Tuhan untuk kelanjutan hidup dan kehidupan kami, tetap memiliki kekuatan dan keberanian di dalam Kristus. Kami juga hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian akhir ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 425 bait yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimkan cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menderang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil penyertaan yang tenggelam. Kirimlah pelita Injil penyertaan yang tenggelam. Kekasih Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.